Inilah yang menjadi pujian, doa, dan iman kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Allah yang telah menjadi firman, dan firman itu tinggal bersama-sama dengan kami. Engkaulah terang bagi setiap jalan kami, dan Engkau adalah pintu bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu baik, begitu indah pada malam ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri tahun 2024 bukan secara kebetulan Tuhan, dan kami akan memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan misteri. Tetapi kami percaya ketika Yesus ada dalam diri kami, tidak ada alasan untuk kami khawatir, untuk kami takut menghadapi hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadirat Engkau. Dan waktunya kami menyiapkan tanah hati kami untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu, firman-Mu adalah kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan setiap perkataan firman-Mu, supaya setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal, bersumber daripada Engkau. Mampukan kami untuk mendengar, mampukan kami untuk melakukan, mampukan kami untuk kami mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian ini adalah pujian yang sangat luar biasa. Secara pribadi saya mengaminkan firman Tuhan ini. Sungguh ketika COVID kemarin saya hampir mati, ya, karena saya kena COVID. Secara manusia, ternyata hamba Tuhan adalah manusia takut juga ketika mau menjemput. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk kami melayani Engkau. Aku tidak mau mati karena gara-gara COVID. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, karena COVID banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani menguburkan orang yang meninggal karena COVID. Tapi ya karena saya sebagai hamba Tuhan, saya memberanikan diri untuk kami berani memakamkan orang-orang yang meninggal karena COVID. Pernah satu hari saya memakamkan orang mati karena COVID itu sampai 7 pemakaman sendirian. Ya, saya yang khotbah, saya yang nyanyi. Ya teriknya panas ya waktu itu ya. Saya goblok, saya jalan ada minuman ya, karena memang orang karena meninggal karena COVID kan pasti keluarga tidak menyediakan air minum dan lain sebagainya. Makanya ketika saya istilahnya seolah-olah ya mau menjemput saya berdoa, Tuhan saya tidak mau mati karena COVID. Saya juga ngomong sama Tuhan, kalau saya mati karena COVID, kalau nanti ada yang meninggal karena COVID, siapa yang memakamkan? Saya ngomong seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan jawab, yuk betul juga. Akhirnya Tuhan berikan kesempatan saya itu, dan kalau saya boleh ada sampai saat ini, semuanya itu karena Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Sungguh kita adalah orang-orang yang beruntung, karena kita sudah melewati ya, bagaimana kita ya dirasa takut, khawatir dan lain sebagainya. Ya toh ya, siapa yang kena COVID pada tahun kemarin? Ada enggak? Ada yang kena COVID? Luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu, ketika COVID itu ada, kira-kira dalam diri kita ada ketakutan enggak? Ada khawatir enggak? Ada. Kalau tidak takut itu omong kosong. Setiap orang pasti takut mati. Ya toh ya. Takut itu menimpa kita, baik keluarga dan lain sebagainya. Ya, pasti ada namanya ketakutan. Tapi kalau pujian ini benar-benar kita iman bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia.
manusia. Dan saat ini manusia itu sudah bersama-sama dengan kita. Bapak itu percaya nggak kalau Tuhan ada di dalam diri kita? Amin. 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 Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir atau takut menghadapi hidup ini. Gitu apa enggak? Tetapi kenyataannya sebab sebaliknya masih ada yang namanya ketakutan, masih ada namanya kekhawatiran. Gitu apa enggak? Nah, enggak gitu ya. Saya nggak percaya. Mati setiap manusia kita mengalami apa namanya ketakutan, apa namanya kekhawatiran, apa namanya was. Tapi percayalah, ketika Yesus ada di dalam diri kita, ya kita yakin, kita percaya bahwa ketakutan itu ya memang ada, tetapi tidak seperti ketakutan yang ditakutkan oleh orang dunia ini. Kekhawatiran tidak seperti yang dikhawatirkan oleh orang dunia ini. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Eko, Timotius Eko yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di akhir tahun 2024 ini ya. Kita bisa berkata Ebenezer. Apa artinya Ebenezer? Apa artinya Ebenezer? Apa artinya Ebenezer? Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ya. Kita belum mengakhiri tahun 2024 semuanya itu karena Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan mengawali tahun 2025 kita bisa berkata artinya apa? Allah berserta kita. Jadi komplit. Akhir tahun kita katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Awal tahun kita katakan Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Itu sudah cukup saya kira. Ya toh ya. Apa yang ditakutkan lagi? Kita sudah Ebenezer. Kita sudah mengawali Immanuel. Berarti Allah berserta kita. Puji Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Perlu memperkenalkan diri? Nah, ada yang belum kenal? Kurang terkenal saya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Titus Triwoto. Dengan Pak Eko ini satu sinode. Juga ada di API, kebetulan saya ketua API Sidoarjo. Istri satu, anak satu, pelayanan saat ini di perumahan Taman Pinang. Saya melayani komunitas ojol, ya. Kebetulan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sudah dapat ya? Nah, bawa Alkitab sekarang tidak masalah. Kalau dulu tidak bawa Alkitab kita kelimpungan ya, harus bawa Alkitab. Tapi sekarang sudah ada di layar ya. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekerahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita tahu Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Menulis kepada kita bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya itu ada waktu lahir, ada waktu
meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu untuk menyabut. Semuanya itu dibatasi oleh namanya waktu. Dan waktu itu ada ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada namanya waktu. Semuanya itu kekal. Kalau saya bisa upamakan kekal itu seperti bundaran, bulatan, tidak ada ujungnya, kekal. Tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun, tidak ada abad, ya, karena kekal. Ya, kekal. Setelah itu karena manusia jatuh dalam dosa, maka ada mulainya waktu. Dimulainya waktu detik, menit, hari, jam, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu karena ada waktu. Ya, semuanya dibatasi dengan waktu. Demikian juga kalau kita baca di dalam satu pasal ini bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini sebenarnya sebelumnya juga terjadi, dan apa yang terjadi saat ini nanti juga akan terjadi. Semuanya itu akan terulang. Demikian juga kita saat ini, kita beribadah tutup tahun 2024. 1 tahun yang lalu kita juga beribadah dalam waktu yang sama, ya tuh ya. 2 tahun yang lalu kita juga melakukan hal yang sama. Insya Allah 1 tahun ke depan kita juga akan melakukan hal yang sama. Ya apa enggak? Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi, ya. Seperti kemarin saya kaget dengan teman pelayanan saya yang sering pelayanan di dalam penjara. Kalau mungkin Pak Eko kenal Pak Markus, ya, dari Wahid itu ketika Natalan di rumahnya Pak Edi, saya salaman sama istri. Loh, Pak Markus kemana? Sudah meninggal. Saya kaget tuh. Meninggal gimana toh Bu? Meninggal. Nah, ceritanya gimana? Pulang dari kerja, nggak tahu mungkin kena serangan jatuh, ya terus dionaman, dan setelah itu meninggal. Kok gampang nih meninggal itu? Demikian juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tetapi biarlah setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, gunakan waktu sebaik-baiknya. Demikian juga barusan kemarin saya dapat telepon dari teman-teman saya, teman satu angkatan dalam pelayanan. Saya dapat kabar sekarang sedang diskors oleh sinode karena sesuatu hal. Itulah sangat peristiwa demi peristiwa, kadang-kadang sangat mengejutkan terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu makanya bahwa Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhirnya. Ya tuh ya. Sebenarnya Tuhan itu berkeinginan kepada kita adalah sesuatu yang baik. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Betul, percaya kali Gusti Yesus, Tuhan itu tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang jelek atas hidup kita. Ya. Selama saya menjadi hamba Tuhan, tidak pernah saya lihat, ya, bahwa Tuhan itu selalu merencanakan sesuatu yang jahat atas hidup kita. Tuhan itu selalu merencanakan sesuatu yang baik atas hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Khususnya untuk kita menghadapi tahun 2025. Meskipun menurut prediksi banyak, ya istilahnya orang-orang pintar mengatakan 2025 itu tidak lebih baik dari 2024. Ya belum apa-apa aja, pajak juga naik 12%.
pasti ada naik dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, tetapi percayalah, kita akan belajar bersama-sama dengan suatu pribadi yang namanya Yosua. Kita tahu Yosua itu pengganti daripada Musa. Dan apa yang dihadapi oleh Yosua sama seperti yang dihadapi oleh Musa. Dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yosua sama dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Musa. Apa tanggung jawabnya Bapak Ibu? Tanggung jawabnya apa? Membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan apa yang dihadapi oleh Yosua sama dengan yang dihadapi oleh Musa 40 tahun sebelumnya. Ada orang-orang enak yang tinggal di Kanaan, ada tembok Yeriko, ada sungai Yordan yang harus dia seberangi. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa membandingkan kalau Musa seorang pemimpin yang sangat luar biasa gagal untuk masuk tanah Kanaan dibandingkan dengan Yosua si penggantinya, dia bisa membawa bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Demikian juga kita, untuk kita memasuki tahun 2025, biarlah kita memiliki iman yang sama seperti iman yang dimiliki oleh Yosua, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Yosua juga lakukan. Dan kita melihat bagaimana ketika kita benar-benar berharap berserah kepada Tuhan, pasti ada bedanya. Kita akan baca bersama-sama. Ayo kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap bergantian. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya. Kita baca keras-keras. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau baca Alkitab, usahakan tetangga kamu mendengar telinganya. Ya, kita baca sama-sama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap. Berikutnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari tak benam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
9 kita baca sama-sama ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan terbukalah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan, saya kira firman Tuhan yang sama pernah disampaikan Allah kepada Musa. Ya apa nggih? Nggih. Tetapi Musa gagal untuk menjalankan, mengimani, melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena sesuatu hal kita tahu semuanya. Bagaimana bangsa Israel ketika itu melihat kondisi keadaan tanah Kanaan. Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, keberadaannya dan lain semuanya. Diceritakan semuanya kepadamu Musa. 10 pengintai mengatakan sesuatu yang mustahil untuk bisa menduduki tanah Kanaan. Meskipun tanah Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madu, anggurnya bertanda-tanda, tetapi yang menghuni adalah para raksasa. Itu 10 yang mengatakan. 2 orang, Kaleb dan Yosua, katakan meskipun dihuni oleh raksasa, kita punya Allah yang lebih besar daripada raksasa-raksasa tersebut. Tetapi karena kalah jumlahnya, akhirnya kita tahu bangsa ini memberontak kepada Allah. Dan akhirnya kita lihat konsekuensi dari ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allahnya. Padahal kita tahu, kita melihat barusan saja dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa dan dialami sendiri oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana 10 tulah diberikan kepada orang-orang Mesir, bagaimana ketika bangsa ini keluar dari kesulitan yang tidak mungkin bisa diselesaikannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, di belakang ada pasukan Firaun, di kiri kanan ada gunung, di depan ada laut. Sulit untuk bisa menyelamatkan diri dari kebinasaan, dari masalah tersebut. Tetapi Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang begitu luar biasa. Laut yang harusnya menjadi masalah terbesar, tetapi justru laut itulah yang menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Laut yang begitu luas, laut yang begitu dalam, bisa dia seberangi. Ini apa nggih? Kadang-kadang mungkin saat ini kita menghadapi masalah yang begitu rumit. Kalau ono masalah, ngidul ono masalah, kulon ono masalah, ngetan ono masalah, jedak-jeduk masalah. Tok, nggih apa nggih? Nggih apa nggih? Cuma diurai mungkin karena kita nggak bisa terbang, makanya nggak ada. Jedak-jeduk terus. Ya, kita sering menghadapi hal sesuatu yang seperti itu. Ya, tetapi bangsa Israel dia tidak mempercayai kuasa Tuhan. Tidak mempercayai kuasa Tuhan. Kadang-kadang itu juga terjadi atas diri kita. Gitu apa nggih? Padahal Tuhan baru saja membuat mujizat bagaimana Tuhan menolong kita menghadapi masalah yang terjadi. Tetapi ketika masalah itu ada lagi, membuat kita kadang-kadang ragu-ragu akan firman Tuhan. Gitu apa nggih? Nggih. Nah, jadi juga seperti itu gitu. Menghadapi hal seperti itu. Tetapi kita boleh belajar bagaimana karena bangsa ini tidak mempercayai Tuhan, akhirnya Tuhan marah dan Tuhan hukum bangsa ini harus mengelilingi padang gurun selama 40 tahun lamanya sampai dia binasa. Itulah Bapak Ibu konsekuensi kalau orang nggak percaya itu bisa mati di padang
gurun, bukan mati secara jasmani, mungkin mati iman kita karena kita tidak mempercayai itu Tuhan, tetapi kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada kita, datang kepada Musa, demikian juga datang kepada diri kita untuk memasuki tahun 2025. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi firman Tuhan dengan jelas dan tegas diberikan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, kalau melihat dari firman Tuhan ini, sekarang yang ada di Timur Tengah itu tanahnya siapa? Tanahnya orang Israel. Jadi kita nggak usah berdebat, itu tanahnya orang Israel, bukan tanahnya orang Palestina. Itu memang tanah perjanjian, tanah Abraham yang sudah dibeli, diturunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan diturunkan kepada keturunannya. Jadi nggak usah berdebat. Makanya Netanyahu, Perdana Menteri yang saja ngotot, itu memang tanah saya bukan menjajah, itu saya mengambil hak saya, karena itu adalah tanahnya sendiri. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan mengutuk bangsa Israel, memang itu adalah tanahnya. Kalau misalnya kita punya warisan, kita keluar negeri lama, ketika kita pulang, warisan itu sudah diambil alih orang lain, kira-kira gimana? Secara hukum itu adalah masih hak kita, karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Kita kembali, ya kita berhak untuk mengambil alih tanah itu, karena itu adalah tanah kita. Demikian juga bangsa Israel, dia berhak untuk tanahnya. Kita tidak membahas itu. Cara-cara untuk kita menghadapi masa depan dan tantangannya untuk memasuki tahun 2025. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Katakan teguh. 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 Teguh itu artinya apa? Tidak goyang, artinya kokoh, berdiri, tetap. Ya, kita harus memiliki iman tetap kepada Tuhan. Jangan hanya kita gandol, Gusti. Kalau gandol kita bisa jatuh terlepas. Tapi biarlah hujan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Jadi yang memegang itu bukan kita, tetapi Allah lah yang memegang kita. Kalau kita yang memegang, kita bisa. Kejadian anak saya juga pernah, ketika belajar jalan, dia pegang tangan saya, dilalah kesaringan, pegangannya itu lepas, jatuh bencol batu. Di sana ini mamai, kamu gimana malai? Setelah peristiwa itu tidak pernah anak saya itu memegang tangan, saya yang pegang. Kalau mau jatuh pasti saya akan angkat. Itulah hidup kita juga. Jangan hanya gandol Gusti. Kalau gandol Gusti kita bisa jatuh. Tetapi kalau Tuhan yang memegang kita, Tuhan pegangannya itu erat. Kalau kita mau lepas, pegang, kita lepaskan. Makanya firman Tuhan katakan, milikilah iman yang kuat dan kokoh. Di ayat yang kelima tadi kita sudah bahas, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Amin. Kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Gitu apa nggih? Nggih. Wes ngerti Tuhane penyembuh ngono sik. Sampai itu datang ke dukun, cari pesugihan, ke Gunung Kawi, ke orang pintar. Gitu apa nggih? Nggih. Siapa yang masih datang ke orang pintar? Kenapa dia disebut orang pintar, Bapak Ibu? Kenapa dia disebut orang pintar, Bapak Ibu? Karena yang datang orang bodoh. Ngerti loh tuh.
aqua di Doni itu kok diminum gitu loh kan, aneh itu kadang-kadang. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu, akoni gitu loh. Saya juga heran dibawa ke dukun, di Doni itu wes minum, bener le, kok dimari. Dia nak si kata mendino, kata orang minum. Tapi itu kadang-kadang ya orang datang. Ya toh ya. Ya. Makanya yang datang itu bukan orang pintar gitu. Jadi dia datang orang pintar karena yang datang orang bodoh. Nah di sini siapa ngaku aja yang masih datang ke orang pintar? Gatot. Datang ke kuburan. Ayo datang ke kuburan. Siapa di sini yang masih datang ke kuburan? Nah, boleh nggak datang ke kuburan? Boleh. Kan membersihkan. Tapi kalau dongo yang kuburan itu yang tidak boleh. Bang, kula dugi mriki dongane mbah. Sangu, Bang. Bang iki lho enggak krungu jan donga jadi iso nangis ae ora ngerti. Nggih apa nggih? Nggih. Lho donga kalau Gusti Yesus itu loh. Kalau donga enggak usah ke kuburan, ke kamar aja berdoa Bapak kami masalah apa. Enggak usah datang ke kuburan. Kalau nyekar boleh, bersihin boleh. Tapi kalau donga yang kuburan ora oleh. Firman Tuhan katakan tidak boleh. Mendua hati. Kalau mau melamar, kalau mau dapat tempat jodoh ya berdoa kepada Tuhan ora rasa teko nyang kuburan, pokoknya teko nyang wit-wit sing ribu. Masih ada? Kalau dulu waktunya SDB, Kokas banyak orang yang datang ke situ. Jaluk no? Mau gendeng kita? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat dan kokoh untuk menghadapi tahun yang akan datang. Jangan kita khawatir, jangan kita takut menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi kita juga jangan seperti Tuhan, tidak berubah. Pekekeng dan lain sebagainya, tidak boleh kita. Yang keras hati tidak boleh, yang pemarah tidak boleh, yang tidak suka mengampuni jangan mempertahankan diri. Kalau suruh mengampuni, kalau suruh memaafkan, memaafkan. Hanya Yesus yang tidak berubah. Kita harus berubah sesuai dengan Tuhan Yesus, kita yang menyelesaikan diri kita dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Bapak Ibu masih percaya ya? Alkitab ini firman Tuhan. Amin. Masih percaya? Amin. Kira apakah ada yang tidak mempercaya ini firman Tuhan? Percaya dengan primbon dan lain sebagainya. Ya, saya yakin supaya kita tetap mempercayai bahwa ini adalah firman Tuhan. Nah, jangan lupa kali membaca firman Tuhan dan memperkatakan setiap hari, maka perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini siapa yang tidak ingin untung? Pasti semuanya ingin beruntung. Kuncinya apa? Firman Tuhan. Kalau engkau ingin berhasil untung, kalau engkau mau diberkati, jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah kunci untuk kita menghadapi masa depan. Kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, tetapi lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya toh ya. Percuma kita mendengar tapi kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, seperti Yosua ini. Ya, dia sudah melakukan mendengar dan dia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan seberangilah sungai Yordan.
Dia sudah mendengar. Tetapi ketika kalau seandainya Yosua tidak melakukan, saya kira dia bisa nggak menyeberangi Sungai Yordan? Nggak bisa. Tetapi dia melakukan. Dia lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia menyeberangi Sungai Yordan. Bayangkan Sungai Yordan bisa menjadi jalan bagaimana umat ini bisa masuk ke tanah kan tersebar lagi. Kejadian 40 tahun yang lalu bagaimana Kosong bisa terbelah. Demikian juga Sungai Yordan juga terbelah menjadi dua, dia bisa berjalan. Demikian juga yang dihadapi bukan itu saja, tembok Yeriko tingginya 12 meter, lebarnya 6, kurang lebih kereta jalan. Jadi tembok itu benar-benar tebal, seolah masalah itu sulit untuk bisa diselesaikan dengan manusia. Berat masalahnya. Tembok, demikian juga kita mau tembok itu tek, nggak iso, nggak iso, sudah. Makanya firman Tuhan, nggak iso. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang namanya tidak iso. Semuanya pasti bisa. Dengan apa? Ketaatan dan kesetiaan daripada firman Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Yosua, kelilingi tembok Yeriko itu dalam 1 hari 1 kali. Berapa lama? 6 hari. Dan hari yang ke-7 kelilingi dengan sorai berapa kali? 7 kali, berarti ada 13 kali dia keliling. Bagaimana artinya tembok itu bisa roboh? Bukan dengan alat berat, bukan dengan alat bego, tetapi dengan apa? Dengan apa? Ketaatan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Kesetiaan. Bisa lakukan semuanya. Dan dia melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Tembok yang begitu sulit untuk dihadapi bisa dihadapi karena ketaatan dan kedan. Demikian juga dia tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi bagi Tuhan asal kita taat setia. Hanya 2 kata, TA. Ya tuh ya. Dari depan TA, dari belakang TA, dari atas ke bawah TA, ke bawah ke atas TA, artinya taat. Tetapi angel lakoni. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Taat itu memang sulit untuk dilakukan kalau kita mendengar ya. Tapi untuk melakukan itu sulit. Tetapi kalau kita taat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, hidup di jalannya Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan untuk memasuki tahun 2025, firman Tuhan yang memastikan kepada kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi atas hidup kita. Kalau mungkin 2024 kita mengandalkan kekuatan iki lho aku, sopo aku. Hikmat kita, semuanya yang kita miliki, keluarga kita, apapun yang kita mengandalkan, gagal semuanya. Tetapi adalah kita memasuki tahun 2020, belajarlah seperti apa yang dilakukan oleh Yosua, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki sekali lagi seperti poin yang pertama, komitmen. Katakan komitmen. Komitmen untuk kita tetap percaya kepada, tetap konsisten kepada Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita, meskipun seolah Tuhan tidak menjawab. Seperti pujian dikatakan, berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan, kalau Tuhan menolong masa lalu kita, saat ini juga Tuhan pasti akan menolong kita. Yakin dalam. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan hanya omong kosong, tetapi saya pelaku.
pelaku dari firman Tuhan, bahwa apa yang saya sampaikan itu saya alami sendiri. Dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, tetapi sebenarnya Tuhan itu sedang memproses kita. Seberapa iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Ya, kita baca sama-sama ya. Enggak betul ya. 1, 2, 3. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Seperti misi untuk gereja GBD Eklesia Prambors, yang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ialah yang menjadi misi Bapak Gembala, juga menjadi misi kita pribadi, lepas pribadi, untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa, khususnya untuk keluarga kita. Kalau mungkin ada suami yang belum dimenangkan, mungkin ada istri yang belum dimenangkan, orang tua kita, anak kita, atau siapapun yang belum kita menangkan untuk Tuhan. Inilah saatnya, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita menuai banyak jiwa. Makanya firman saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Keluarga kita dulu baru kita selamatkan. Kalau suami belum selamat, kita tuh akan nangis sampai gerung-gerung, sampai suami kita diselamatkan, sampai istri kita diselamatkan, sampai orang tua, sampai anak-anak kita diselamatkan untuk Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa di bawah kolong langit tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui karena begitu besar kasih Allah akan menjadi, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya kepada siapa Tuhan, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, agama tidak akan menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, pedoman kita adalah Alkitab, firman Tuhan, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya katakan ABCD wes monggo kesok, tetapi pedoman kita adalah firman Tuhan. Tidak pernah berubah dari Kejadian Maleakhi, Matius sampai Wahyu, bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan sebagai gereja kita harus juga berfungsi seperti yang dikatakan oleh Yeskiel 34 ayat 16. Ini sangat luar biasa. Yeskiel 34 ayat 16. Ini harusnya fungsi daripada gereja, misi daripada Allah untuk bangsa Israel, demikian fungsi daripada gereja. Kita baca sama-sama ya. Yeskiel pasal 34 ayat 16. Ayo, supaya bisa dibaca sama-sama. Yeskiel, dekatnya Lukas ya, perjanjian baru. Ngomongnya, ayo, mulai Yeskiel. Yes. Ya, Yeskiel 34 ayat 16. Ayo, Mbak. Mana enggak? Udah ada yang di situ. Ya, kita waktu bahasa Inggris aku rasa pojok bahasa Inggris. Orang ngerti nggak? Esther itu. Yes. Supaya kita bisa sama-sama fungsi daripada gereja kita. 34 ayat 6. 34 ayat 16. Yeskiel 34 ayat 16. Oke. Ya, ketemu akhirnya ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2 kita.
yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gereja harusnya berfungsi seperti itu. Jangan hanya mencari yang gemuk, yang sakit harus yang hilang harus dicari, serta yang gemuk dan kuat harus dilindungi. Amin. Dalam tahun 2025 kita berfungsi sebagaimana kerinduan daripada Allah kepada kita pribadi, lepas pribadi. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk menyambut melewati tahun 2025 dengan rasa takut, tetapi kita sosok semuanya itu dengan yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kalau tahun 2024 mungkin kita masih mengandalkan diri. Ya sekali-kalilah datang ke orang pintar, sekali-kalilah datang ke kuburan, sekali-kali datang ke Gunung Kawi, sekali-kali melok-melok boleh pesugihan. Wes mulai tahun ini berhenti. Berserah terus kepada Tuhan. Kalau daganganmu kurang rame, ya mungkin ada yang keliru. Ya toh ya, kalau usahamu lagi anu, ya mungkin ada sesuatu, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat. Kalau usahamu mungkin mulai turun, pasti Tuhan akan angkat. Kalau pekerjaannya mungkin lagi goncang lagi, percaya Tuhan pasti bekerja. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu yang harus menjadi prinsip orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada namanya yang tidak iso, pasti bisa. Jadi Tuhan, inilah firman Tuhan yang disampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.